Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 7 izin untuk mempresentasikan hasil dari kerja kami. Sebelum kami masuki materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7. Yang pertama adalah saya sendiri, saya atas nama Nur Fadilah. Kemudian ada Nashwa Gina dan yang terakhir ada Muhammad Rizky Areza. Baiklah teman-teman, di sini saya langsung saja akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul Gangguan Perkembangan Anak dan Lansia. Nah, jadi saya akan menjelaskan materi tentang pengertian gangguan perkembangan. Berdasarkan pendapat Harlock tahun 1990 serta Papalia, Olds dan Filman tahun 2008, gangguan perkembangan anak merupakan suatu kondisi di mana terjadi penyimpangan atau keterlambatan signifikan dari pola perkembangan normal yang menyebabkan anak tidak mencapai kemampuan sesuai tahapan usianya. Nah, gangguan ini dapat meliputi berbagai aspek seperti perkembangan kognitif, bahasa, sosial, emosional, maupun motorik, sehingga mempengaruhi fungsi adaptif dan kemampuan anak dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya masuk kepada klasifikasi gangguan perkembangan anak. Jadi klasifikasi tersebut terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah Global Developmental Delay, gangguan spektrum autisme, gangguan bahasa dan bicara, terus gangguan motorik, gangguan intelektual, terus dan yang terakhir adalah Attention Deficit Hyperactivity. Nah, Global Developmental atau yang disingkat dengan GDD merupakan kategori diagnosis sementara yang diberikan kepada anak di bawah usia 5 tahun yang menunjukkan keterlambatan signifikan dalam 2 atau lebih area perkembangan utama. Biasanya itu ada di motorik, bahasa, kognitif, sosial, dan adaptif. Namun belum dapat dinilai secara akurat tingkat intelektualnya. Menurut DSM-5, GDD digunakan ketika anak belum cukup besar untuk mengikuti tes intelektual standar, sehingga diagnosis bersifat sementara sehingga penilaian lebih jauh dapat dilakukan. Terus gangguan spektrum autisme atau Autism Spectrum Disorder yang disingkat sebagai ASD. Nah, ASD sendiri itu ditandai oleh defisit persisten dalam komunikasi dan interaksi sosial serta adanya pola perilaku, minat, aktivitas yang terbatas dan berulang. DSM-5 menekankan bahwa ASD mencakup berbagai tingkat keparahan mulai dari yang ringan hingga yang parah. Nah, dan diagnosis harus mempertimbangkan sejauh mana gejala mengganggu fungsi sehari-hari anak. Terus ada gangguan bahasa dan bicara atau Language and Speech Disorder. Nah, gangguan ini mencakup kesulitan dalam memahami atau menyampaikan bahasa serta gangguan produksi suara dan artikulasi. Menurut DSM-5, gangguan bahasa dan bicara terdiri atas beberapa subtipe seperti Language Disorder, Speech Sound Disorder, dan Childhood Onset Fluency Disorder atau GAGA. Nah, masuk ke gangguan motorik. Nah, gangguan motorik ini termasuk ke dalam kelompok yang gangguannya tersebut ditandai dengan kesulitan dalam koordinasi gerakan atau gerakan yang berulang tanpa tujuan yang jelas. DSM-5 mengelompokkan gangguan ini menjadi beberapa jenis seperti Developmental Coordination Disorder atau DCD. Nah, DCD sendiri itu adalah anak kesulitan dalam keterampilan motorik halus dan kasar. Terus yang kedua tuh ada Stereotypic Movement Disorder. Nah, ini adalah adanya gerakan berulang yang tidak memiliki fungsi seperti menggoyang tubuh atau menggigit tangan. Terus Tic Disorders termasuk ke dalam Tourette Disorder yang ditandai oleh gerakan atau ucapan yang berulang dan tiba-tiba. Masuk ke gangguan intelektual. Nah, gangguan intelektual di sini adalah gangguan yang ditandai dengan defisit dalam fungsi intelektual. Nah, ini termasuk ke dalam IQ di bawah rata-rata serta defisit dalam fungsi aktif yang menyebabkan keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari seperti komunikasi, perawatan diri, dan tanggung jawab sosial. Nah, DSM-5 mengklasifikasikan tingkat keparahan menjadi ringan dan sedang sampai yang sangat berat. Nah, berdasarkan tingkat kedukungan yang dibutuhkan individu. Terus yang terakhir adalah Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nah, gangguan tersebut merupakan gangguan perhatian atau hiperaktivitas impulsivitas yang menetap, gangguan fungsi atau perkembangan individu. DSM-5 menjadi ADHD menjadi 3 tipe utama, yaitu adalah tipe dominan, inattentive,
yaitu gangguan fokus atau perhatian, tipe dominan hyperaktif impulsif, dan yang terakhir adalah tipe kombinasi perpaduan keduanya. Baik, selanjutnya ada faktor. Nah, jadi faktor ini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah faktor biologis. Bagian dari faktor biologis itu adalah faktor genetik, kelahiran prematur, kemudian gangguan syaraf. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Bagian dari faktor lingkungan ini adalah kurangnya stimulus, gizi yang buruk, kemudian paparan toksin. Kemudian yang terakhir adalah faktor psikososial. Nah, faktor psikososial ini adalah pola asuh yang tidak konsisten. Kemudian yang terakhir adalah trauma emosional. Nah, untuk penanganan yang efektifnya adalah yang pertama itu dengan intervensi dini yang atau dalam bahasa Inggrisnya early intervention. Yang kedua itu adalah terapi perilaku, behavior terapi, terus terapi bicara dan bahasa atau speech therapy, dan keterlibatan orang tua atau parental involvement. Selanjutnya adalah gangguan perkembangan pada lansia. Berdasarkan pendapat dari Sandrock, gangguan perkembangan pada lansia merupakan akibat dari proses penuaan pada otak yang menyebabkan terjadinya penurunan fungsi kognitif seperti kemampuan berpikir, mengingat, dan mengendalikan emosi. Dengan kata lain, gangguan perkembangan pada masa lanjut usia berkaitan erat dengan degenerasi sistem saraf yang secara bertahap mempengaruhi kemampuan adaptasi dan keseimbangan emosional individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis gangguan perkembangan pada lansia. Menurut Harlock, gangguan perkembangan pada masa lansia itu muncul karena adanya proses penuaan alami yang menyebabkan penurunan kemampuan fisik, mental, dan juga emosional. Ada 3 jenis utama gangguan perkembangan pada lansia. Yang pertama itu ada gangguan kognitif, di mana ditandai dengan penurunan kemampuan berpikir, mengingat, dan mengambil keputusan. Contohnya adalah demensia, Alzheimer, dan MCI. Di mana ini bisa ditandai dengan lansia yang sering lupa, bingung, atau sulit mengenali orang di sekitarnya. Yang kedua itu ada gangguan motorik dan fisik. Ini bisa ditandai dengan menurunnya kekuatan otot, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. Contohnya itu seperti Parkinson atau tremor yang membuat lansia mudah jatuh dan sulit bergerak dengan stabil. Yang ketiga itu ada gangguan emosional dan perilaku. Ini juga bisa ditandai dengan muncul akibat kesepian, kehilangan pasangan, atau stres. Misalnya, lansia menjadi mudah marah, curiga, menarik diri dari lingkungan sosial, bahkan mengalami depresi atau kecemasan berlebihan terhadap penyakit dan kematian. Nah, dari beberapa gangguan tersebut, ada faktor dan penyebabnya. Menurut Harlock, penyebab gangguan perkembangan lansia berasal dari 2 faktor besar, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu mencakup aspek biologis dan psikologis, seperti penuaan otak, penurunan fungsi saraf, penyakit kronis seperti stroke, hipertensi, dan diabetes, serta stres akibat kehilangan peran sosial atau pasangan hidup. Lalu, ada faktor internal yaitu yang melingkup lingkungan dan sosial. Misalnya, kurangnya dukungan keluarga, hidup dalam kesepian, lingkungan yang tidak aman, serta kurangnya aktivitas fisik dan mental. Contohnya, seorang lansia yang hidup sendiri tanpa keluarga dan jarang berinteraksi sosial akan lebih mudah mengalami depresi atau penurunan daya ingat karena minimnya stimulasi mental dan emosional. Selanjutnya itu ada penanganan yang efektif. Masih menurut Harlock, penanganan gangguan perkembangan pada lansia itu perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan memperhatikan aspek fisik, psikologis, dan sosial. Beberapa cara efektif antara lain, yang pertama itu ada terapi medis atau farmakologis. Terapi ini bisa membantu mengendalikan gejala penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi atau gangguan saraf. Yang kedua itu ada terapi psikologis, yang dimana
bisa memberikan konseling, aktivitas kelompok, atau kegiatan sosial yang membuat lansia merasa berharga dan tidak kesepian. Yang ketiga itu ada dukungan keluarga dan lingkungan. Peran keluarga dan lingkungan itu sangat penting dalam memberi rasa aman, perhatian, dan juga kasih sayang agar lansia tetap memiliki semangat hidup. Yang keempat itu ada rehabilitas fungsional, yang dimana latihan gerak tubuh ringan untuk menjaga keseimbangan dan kekuatan fisik. Baik teman-teman, jadi kesimpulan dari materi kami ini adalah gangguan perkembangan dapat terjadi pada anak maupun lansia sebagai akibat dari faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Nah, pada anak, gangguan ini muncul dalam bentuk keterlambatan kognitif, bahasa, ataupun motorik. Sedangkan pada lansia berkaitan dengan penurunan fungsi otak dan emosional. Nah, jadi penanganan yang efektif itu memerlukan pendekatan holistik melalui terapi, dukungan keluarga, dan lingkungan yang mendukung agar sang individu ini dapat berfungsi secara optimal di setiap tahapan kehidupannya. Baiklah teman-teman, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.